Kemudian ini kita masukkan seperti biasa saja. Ini adalah kaki yang saya bikin sekitar hampir 2 bulan yang lalu. Pada video saya sebelumnya, posisinya saat ini kita harus potong satu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, kawan-kawan petani dimanapun Anda berada? Kami berharap semoga Anda tetap sehat walafiat, terus semangat beraktivitas, dan tentunya yang petani terus semangat bertani. Oke, kawan-kawan petani, jadi sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih sudah subscribe, like maupun komen pada video-video saya, dan semoga video-video yang sudah kami tayangkan ada manfaatnya, karena memang video-video yang kami tayangkan sebagian besar adalah merupakan pengalaman kami bertani yang sudah kami lakukan di pedesaan hingga saat ini, dan tentunya sudah mendapatkan hasil ya. Dan pada kesempatan video kali ini saya ingin mengajak kawan-kawan petani untuk melakukan pruning. Jadi tema kita kali ini adalah pruning. Pruning adalah merupakan salah satu teknik budidaya khususnya untuk durian ini, untuk menjaga agar tanaman kita tetap sehat ya, tetap sehat, pertumbuhannya bagus, maka kita harus melakukan pruning. Dan pruning ini kalau kita lihat di media-media atau kita baca-baca juga banyak mazhabnya atau alirannya. Ada yang alirannya pruning, hard pruning ya, jadi ekstrim pruning. Jadi mereka menggunduli pohon-pohon mereka, baik daun semua, ranting dipotong habis. Kemudian juga ada pruning yang kita lakukan pada saat tanaman sedang berproduksi ya, dimana akhir-akhir produksinya kita sudah melakukan pruning atau pemangkasan. Dan juga ada pruning yang untuk pertumbuhan ya di awal tanam. Dan itulah yang ingin saya lakukan pada kesempatan kali ini, yaitu kita melakukan pruning untuk pemula. Bisa dikatakan pemula karena ini kita belajar pruning pada pohon durian yang masih muda. Oke, ikuti terus video ini sampai selesai, jangan di skip. Yang kita lakukan pada kali ini adalah yang pertama kita melakukan pengambilan entres, karena dalam proses kali ini ada pruning, kemudian ada juga nanti okulasi, penempelan atau mungkin top walking pada durian yang masih kecil. Namun sebelumnya kita akan melakukan pengambilan entres dulu ya. Dan kita langsung ke pohon indukan yang sudah besar. Oke, kawan-kawan tani, jadi tadi sudah kita mengambil entres pada pohon musangking yang sudah berproduksi ya, sudah tua. Pohonnya umurnya lebih dari 10 tahun ini di TW, dan contoh dari entres yang kita ambil adalah yang sehat ya, yang kelihatan mata tunasnya seperti ini, kelihatan sekali mata tunas ini ya, daunnya juga sehat-sehat ya. Ini kemudian ini banyak sekali mata tunasnya, ini yang bisa kita ambil untuk melakukan penyambungan ya. Kalau yang ini masih muda kita bisa dibuang ya. Oke, jadi ini salah satu cara untuk pengambilan entres. Kita pilih daun yang sehat, entres yang segar, mata tunasnya yang sudah kelihatan. Oke kawan-kawan petani, jadi sebelum kita melakukan pruning dan top walking pada kali ini, kita akan ngecek dulu. Ini adalah kaki yang saya bikin sekitar hampir 2 bulan yang lalu. Pada video saya sebelumnya saya melakukan proses pembuatan kaki di lahan langsung. Jadi ini dari biji ya, ini juga ada satu, nanti bisa jadi triple kakinya ya.
jadi kakinya nanti 3 ini, tapi nanti kita tunggu ini agak besar. Nah, kita lihat ini setelah hampir 2 bulan ini sudah mulai menyatu, dan ini sudah bisa kita lakukan pemotongan ya. Kita melakukan pemotongan bertahap, bisa juga langsung pemotongan di saat awal melakukan penyambungan juga bisa, tapi kali ini saya tidak melakukannya. Saya lakukan pemotongan di sini untuk supaya nutrisi tidak naik lagi, sudah terbatas sampai di sini, dan nanti akan mempercepat perekatan di sini, nutrisinya bisa ke pohon utama ini ya. Jadi ini salah satu cara untuk membuat kaki di lahan seperti ini. Kalau saya ya, kita tanam dari biji, tapi ini jaraknya memang agak terlalu dekat. Kalau kawan-kawan ingin membuat kaki nanti di lahan, ini usahakan jaraknya bisa 1 meter. Jadi nanti untuk supaya ada masalah di bagian pangkal dari batang tanam bisa lebih gampang untuk dilakukan proses pemulihan atau pengobatan dan lain sebagainya. Oke, kita akan lanjut ke proses pruning ya. Oke kawan-kawan petani, ternyata ini pohon durian yang unik ini ternyata masih bertahan. Ini kita lihat ada yang sudah matang ya. Ini ada matang, baru jatuh. Lihat ini nanti kalau ini sudah matang kita akan unboxing yang pohon yang ini ya, buah yang ini. Dan ini juga ada jatuh, sepertinya kemarin sudah jatuh ini. Sudah matang ya. Oke, kita lanjut saja prosesnya. Inilah pohon yang sebenarnya yang akan saya pruning. Beberapa hari yang lalu saya melakukan pruning, tapi saya tidak puas dengan hasil pruning saya, karena ada permasalahan yang mengganjal di pikiran saya, sehingga saya harus mengulangi pruning ini. Dan mudah-mudahan ini juga menjadi ada manfaatnya untuk kawan-kawan petani ya. Jadi ini adalah namlung ya, jenisnya sudah kita top walking beberapa bulan yang lalu. Ini bekas top walkingnya. Jadi bentuk awalnya seperti ini. Nanti setelah pruning bisa kita lihat bentuknya seperti apa ya. Ini ada batang bawahnya ada lokal unggulan yang lumayan bagus ya. Tapi ini karena posisinya sangat rendah sekali, kita harus potong ini. Jadi supaya pertumbuhan utamanya lebih bagus. Kemudian ini ada cabang ya. Ada 2 batang yang saya rasa ini akan menimbulkan masalah nanti. Kalau kita biarkan, ini akan mengakibatkan ini bisa patah dan lain sebagainya. Karena yang menjadi unggulan pada pohon ini adalah si namlung ini yang sudah kita okulasi, sudah kita tempel beberapa bulan yang lalu. Maka ini harus kita potong ya. Ini harus kita potong supaya tidak akan menjadi permasalahan di kemudian hari. Oke. Jadi ini kita lihat, ini ada tunas dulu yang tumbuh ini ya. Jadi kalau kita biarkan membesar nanti ini bisa bermasalah ya. Kalau dua-duanya besar, maka posisinya saat ini kita harus potong satu ya. Nah, seperti ini. Nah, nanti beberapa bulan kemudian kita akan update ya, seperti apa bentuknya pohon ini. Jadi ini sebaiknya kalau ada cat mini atau insek apa ini diolesi saja untuk menghindari jamur, bisa fungisida dan lain sebagainya. Jadi seperti ini ya, kita lihat. Oke, ini adalah cabang lokalnya, lokal yang lumayan bagus. Kita biarkan saja. Mungkin ini kita biarkan satu cabang saja. Ini kita potong ya. Nah,
Ini kita biarkan satu cabang. Dan ini bisa dilihat, ini bekas okulasi atau top walkingnya dulu pada pohon ini dengan menggunakan namlung. Dan ini seharusnya ini bisa bisa dipotong-potong ini ya, dipangkas, di pruning. Tapi nanti mungkin ada kawan-kawan yang minta, tetangga-tetangga nanti kita pruning ya, karena ini ori jadi bisa dilakukan untuk penyambungan. Nanti kalau ada teman-teman dekat-dekat sini yang mau ambil interest, nanti kita pruning ya, pruning secara bertahap. Oke, kurang lebih seperti ini ya pruningnya untuk pohon ini. Kita lihat pertumbuhannya bagus. Dan kita cek, nah, di sebelahnya ada apa. Nah, ini sengaja saya tanam ya, hampir setahun ya, setahunan lah. Saya tanam di sini. Sebenarnya tujuannya untuk membuat kaki ini ke sini ya. Tapi kali ini saya tidak akan lakukan. Kita mencoba bikin dua pohon durian yang naik nanti ya. Ini ada namlung. Nanti ini kita top walking atau kita okulasi dengan menggunakan musang king ya, biar nanti double. Karena saya melihat ada ruang kosong di atas ya yang luas, nanti dia cabang-cabangnya bisa kita atur. Ini nanti ada sungai dan lain sebagainya, jadi nanti kita atur percabangannya walaupun posisinya agak berdekatan ya. Oke, ini ada buah jambu ya, sengaja saya tanam juga di sini biar kalau kerja ada kita makan. Enak ya. Oke, jadi top walking kali ini kita gunakan 2 mata tunas ya. Ini kita potong ya. Kita ambil yang ini saja. Jadi ada 2 teknik yang saya lakukan kali ini. Di apa yang kita persiapkan ada ini untuk melilit, kemudian ada juga untuk menyungkup dan lain sebagainya. Kita lanjut saja ya, kita ikuti prosesnya seperti apa. Kita potong dulu. Jadi tekniknya yang pertama ini kita sambung samping saja. Yang pertama kita buang kulitnya, kita buka kulitnya, kita iris seperti ini. Jadi kita iris ya, seperti ini. Nah, tutup dulu sembari kita menyiapkan entres. Nah, ini kita iris seperti ini ya saja ya. Nah, kalau sudah teriris dengan rata, kita masukkan ke sini ya. Ini kita potong dulu sedikit, kita sisakan sedikit ya. Ini kita masukkan seperti biasa saja ya. Kita masukkan seperti ini. Kelihatan ya. Ya, jadi seperti ini. Jadi kuncinya adalah pada saat tekanan di sini ya, jangan terlalu keras kita mengikatnya. Kita sesuaikan, kita main perasaan saja pada saat posisi ini ya. Kemudian kalau di atas ini ya kita nggak usah terlalu menekan. Kalau di posisi yang kita tempelkan ini kita sesuaikan saja. Jangan sampai terlalu kuat, nanti ini bisa pecah kulitnya. Kalau pecah ya peluang jadinya menjadi berkurang. Oke, kita kedua kita potong saja. Nah, ini kita buang. Nah, metode yang kedua ini caranya adalah kita menggunakan sungkup ya. Prinsipnya sama. Ada yang dibelah bikin P kalau ukurannya kecil, ada juga seperti ini ya, tapi kita sungkup.
Oke, kalau yang di atas kita gunakan penutup ya, untuk menghindari atau supaya penguapannya tidak terjadi. Nanti ini bisa kering kalau kita tidak tutup ya. Kemudian setelah kita tutup, kita ikat ya, kita ikat supaya dia tetap kondisinya di dalam, tidak menguap. Jadi nanti kita akan cek, kalau ini bertahan sampai 3 minggu, 4 minggu tetap mulai muncul tunas, berarti berhasil. Kalau dia membusuk berarti gagal. Nanti kita akan cek. Dan proses kali ini saya tidak menggunakan perangsang atau apapun, tidak ada. Ini adalah proses yang alami yang sering saya lakukan. Gagal itu memang sering terjadi, tetapi kalau kita terus melakukannya berulang-ulang, insya Allah kita pasti akan berhasil. Sekarang sekali, 2 kali kita gagal, maka kesuksesan itu semakin dekat. Semakin sering kita gagal, maka kesuksesan atau keberhasilan kita dalam hal kali ini top walking akan semakin dekat. Jadi kurang lebih seperti ini. Ini kita lihat prosesnya tadi, pruning ya. Untuk pemula seperti inilah. Jangan ragu-ragu untuk memotong pohon-pohon atau cabang yang kondisinya seperti ini ya. Dan ini berdampingan, nanti kita akan tetap update perkembangannya. Tadi kita sudah melakukan proses ya, proses pruning, kemudian top walking, penempelan atau penyambungan sudah kita lakukan. Jadi sekali lagi, tujuan dari pruning adalah untuk menjaga pertumbuhan tanaman kita agar tetap sehat. Dan kalau pada pohon-pohon yang sudah berproduksi, tentunya harapan kita dia sehat, dia cepat pulih, dan tentunya untuk bisa berproduksi dengan baik kembali ya. Dan ini adalah salah satu contoh buah durian yang dulunya ini saya top walking sekitar 7 tahun 8 tahun yang lalu, dan ini bergandengan juga dengan buah Musang King, tapi buah Musang King yang sudah habis ya. Jadi proses yang kita lalui pada pagi hari ini, semoga ini menjadi ada referensi atau ada yang bisa diambil manfaatnya oleh kawan-kawan petani. Jadi nanti silahkan di like, di subscribe ataupun komen, atau ada hal-hal yang kurang jelas silahkan ditanyakan lewat kolom komentar ya. Jadi demikian video kali ini, mudah-mudahan kita semua tetap diberikan kesehatan sehingga kita tetap bisa selalu beraktivitas dan memberikan informasi terkait dengan perdurian ya, khususnya di dalam dunia pertanian. Mudah-mudahan sekali lagi ada manfaatnya, dan tentunya kita di akhir nanti akan unboxing ini ya. Jadi demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We'll be right back.